Jadi orang-orang tuh lagi pada senang banget ghosting. Nah, jadi chasing someone tapi habis itu hilang. Assalamualaikum. Salah gue. Podcaster macam apa nyelak-nyelak bumper. Aduh. Bodoh banget dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya ngeteknya siang. Bukan malam. Ya begitulah. Kita kadang di otak itu banyak sekali gitu isinya. Ya jadi saking kadang, banyak isinya. Kayak cepet yuk. Apalagi abis next gitu. Ibu tenang dulu. Gak bisa. Saya deg-degan ngomongin yang ini. Deg-degan Mbak. Kenapa pernah sih? Diginiin. Pernah gituin orang. Kayak cakep aja gitu. Lo kan emang iya. Nggak kan soalnya kalau kita pandang-pandang nih muka-muka kita gini ya Mbak. Itu tuh kita tuh ada gini kan kalau tingkatan cakep tuh menurutku ada yang rare. Rare daging kali lu ah. Lu makan steak lu rare. Sampai gini kayaknya medium well. Kita nih muka-muka rare kalau menurutku. Oh, kalau aku kamu rare kenapa? Kita berdua tuh muka-muka rare. Jadi langka. Cakep enggak. Biasa banget. Enggak. Kayak ya masih sih biasa banget gitu. Yeah. Tapi enggak kalau kata orang kalau mau terkenal kita nggak bisa yang muka-muka kentang-kentang begini. Kita muka jarang. Iya. Jadi sekali lihat tuh pasti akan ingat karena jarang muka kayak kita. Justru itu. Kalau dari jenis muka tuh memang rare tuh memang dibutuhkan. Aduh. Karena gini, aku kalau misalnya ketemu sama cowok kan banyak misalnya nih ya. Nih misalnya kita kan beberapa malam kemarin kan lagi nonton Korea lagi nih. Korea gitu. Lagi. Startup. Yo. Iya, tapi Tim Jipyong. Aku Chulsan. Kenapa kamu jadi Chulsan? Karena dia tuh penggembira di setiap adegan aja. Oh iya. Orang deh CEO mentor. Aku Chulsan aja. Maksudnya aku coba butuh cowok tuh kayak Chulsan. Karena aku yakin dia gak akan ghostingin siapa-siapa. Soalnya dapat satu aja dia udah bersyukur gitu kan. Jadi gitu. Mudah-mudahan yang sekarang mendengarkan obrolan Babi Bu via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast atau Anchor atau podcast player lainnya, atau yang sedang mendengarkan atau yang sedang menonton di obrolan Babi Bu YouTube channelnya, mungkin pernah merasakan kali ya. Rada enak Mbak soalnya. Di ghosting? Gini, kan sekarang ya usia kita kan sudah 32 ya. 32 tahun. Dan kita masih nonton drama Korea. Ya Allah, sewindu lagi 40. Startup. Sewindu lagi 40. Sewindu lagi 4. Ya ampun. Ya gitulah ya. Kita sih gak pandang umur. Karena ketika kita sudah 32, fisik kita juga ya kita sih gak mau bilang melemah ya. Tapi ngantuk kan memang lumayan tidak bisa lagi ditahan gitu kira-kira. Aku kalau ngomongin ngantuk ya. Iya. Gua tuh ya kalau sekarang ini kan gue dari kemarin ngobrol sama Anka, Bib kita road trip yuk ke Jogja, kenapa aku nyetir. Ya Allah. Diundang ke Gading aja kemarin udah mau gitu di jalan. Maksud gue ya lo coba beri gue alasan yang kuat dulu deh kalau mau road trip gitu. Rumah di Tangerang. Masuk tol Jor. Terus mau ke Gading kan lewat Jor tuh nyisirin Priuk, Ancol segala macam. Lurus aja. Mulu. Ya gitu. Allah, abis makan seafood. Iya. Ngantuk bukan main. Itu mungkin sama perumpamannya kayak jalur-jalur pacaran yang lurus aja, nggak ada cobaan. Nggak ada cobaan. Seru aja, tahu-tahu dilamar, tahu-tahu nikah. Kayak di fairy tale. Tapi itu masih enak. Kalau tiba-tiba udah deket, lurus aja, aman, tahu-tahu hilang. Tahu-tahu mana pintu tolnya? Kok pintu tolnya ngilang? Bukan mana pintu tolnya, mana mobilnya? Mana mobilnya? Kok hilang? Oh iya enggak, berarti kan tujuannya kan tol kan ceritanya pasangan kita. Udah keluar tol, mana pintu tolnya begitu. Kok cuma sampai di bahu jalan? Mau ngetep gimana nih mau ngetep? Iya, nggak bisa ngetep ya. Gitu. Ghosting tuh mungkin kalau aku memperkirakannya tuh kayak gitu Mbak kalau sekarang. Kita tuh udah jalan, udah seru, udah texting apa gitu-gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi ghosting tuh istilah itu baru rame kan di sekarang, Bib. Kayak dulu juga di zaman kita tuh nggak ada istilah ghosting yang ngilang gitu, ngilang. PHP bisa. PHP bener nggak? Buat yang angkatannya Baba dan Wibu usia 32 tahun, 31, 30 lah. Dulu tuh ya istilah kita tuh sederhana banget. Kita tuh cuman ada nih ya, nggak usah gitu, ciuman aja cipokan dulu kan.
cipokan. Lu udah cipokan Udah cipokan gitu. belum? Terus apa? Cupang ada nggak cupang? Ikan. Iya, kalau sekarang kan itu lebih ke tren. Kalau dulu mungkin ke lifestyle gitu. Aduh, gak boleh ngomong gini. Oke, jadi apa ya? Kalau dulu tuh istilah-istilahnya tuh nggak ada tuh sampai ghosting. Terus ada apalagi tuh kemarin kita Kalau benching, FWB. Kalau dulu kan terus hubungan tanpa status. Iya. Sekarang friends with benefit. gitu. Nggak tahu apa ya gitu. Cuman kita lagi mencoba menelaah gitu. Apakah di zaman-zaman waktu kami berdua masih pacaran tuh juga atau nggak dulu deh gitu. Misalnya kayak Baba dulu sama siapa, gue sama siapa. Iya. Itu tuh pernah nggak sih ada di posisi atau ada di momen ghosting atau kita ghostingin orang, menghantui begitu kira-kira ya, atau dihantui gitu ya. Yang itu jadi kepikiran juga kayak kita kayak gue sama Bip ini ngobrol, kita ngomongin apa ya? Kita ngomongin ghosting. Kita harus tahu nanti kalau misalnya Kion punya pasangan kan kita juga harus misalnya dia, iya Beb dia tuh jadi aku di ghostingin gitu. Wah, ghosting dihantui. Kalau kita mikirnya kan orang zaman dulu, wah di gudang-gudang nih. Gitu. Enggak padahal. Jadi ini untuk para kerabat yang seumuran sama kita, pengen update-update dikit. Jadi orang-orang tuh lagi pada seneng banget ghosting. Nah, jadi apa ya? Chasing someone tapi habis itu hilang. Hilangnya gimana? Misalnya lagi chat cuman chatting doang namanya lagi pandemi gitu ya. Chatting terus tahu udah nyaman. Terakhir kan misalnya good night. Nah, untuk menuju ke good morning, ke selamat pagi atau kayak hai. Itu tuh butuh perjuangan. Nggak sembarang kayak besok tahu-tahu iya kalau lagi kasmaran total mah ada tuh pasti message sebelum kita maksudnya kita pegang HP tuh udah ada. Pas pegang HP sampai azan zuhur berkumandang belum juga. Sampai maghrib pun masih nggak ada. Nggak mood tuh hari itu gue. Kalau gue nggak mood tuh. Gue udah kenapa ya gue salah ngomong apa ya? Wah mundurin chat. Dibaca. Sampai mentok. Scroll. Udah mentok masih diginin juga. Udah mentok. Ngeliat apa lagi? Mungkin liat profile picture-nya kali ya. Apa? Oh masih itu. Oh kali sibuk. Mungkin. Ya kan. Dari situ kalau gue geser dikit lasinnya jam berapa. Yang repot kalau dia nggak nunjukin di WhatsApp-nya ya. Nggak centang biru ya. Cuma tahu ada online atau enggak. Waduh tuh repot tuh nge-tracknya. Atau mungkin juga tipe ghostingnya yang tadinya centang biru. Ketahuan tiba-tiba pas mau pagi itu nggak kedetek. Nggak kedetek. Bisa dia juga. Matiin aja. Atau mungkin ini matiin aja. Nah kalau buat sebentar, buat kamu nih yang perempuan ataupun yang sedang menonton atau mendengarkan yang perempuan ya. Kalau misalnya lu mendapatkan tipe cowok yang seperti itu, apa yang lu lakukan? Apakah lu sabar menunggu sampai tadi Bib bilang sampai azan maghrib akhirnya mulai uring-uringan? Atau lu mulai bodoh gue duluan? Sekarang tuh banyak cara, Mbak. Kalau aku nih, kan aku bilang waktu aku sempat ngobrol di Cerita Bibu sama Shena gitu. Yang di kemarin bisa dicek di YouTube channel Obrolan Mbak Bibu ya. Aku sempat bilang juga gitu. Aku tuh tipikal cewek yang cukup agresif. Tapi agresifnya terkendali dalam artiannya gini, yang nggak ngerongrong gitu. Oh, nggak menggebu-gebu ya? Nggak ada kabar gitu. Misalnya hilang nih kita coba pikir lagi ya. Coba gitu. kita ingat-ingat lagi ada pengalaman gue ya. Gitu, mundur gitu kan. Misalnya lagi deket terus habis tiba-tiba nggak ada kabar gitu kan dari dianya. Kalau gue misalnya akan menunggu sampai malam deh gitu. Karena kan kali aja siang sibuk. Ya, bisa. Mau dia menuju tidur baru hello, misalnya hello aja. Hello. Tipis aja. Tipis. Hello nggak usah pakai tanda baca, nggak usah. Nggak usah pakai smiley. Nggak usah. Atau smiley doang mungkin. Oh kayak gitu. Senyum berseri. Nah senyumnya berseri, nggak yang senyum tapi flat. Apalagi senyum yang cuman gini doang. Nah, pelit gitu. Pelit. Matanya bulat. Iya. Itu biasa, jangan flat. Sih. Jadi dikit gitu. Kalau emang nah misalnya tiba-tiba dibalas artinya apa? Bener sibuk. Tapi kita nggak tahu juga. Barangkali itu juga cara dia ngulur. Untuk ngilang pelan-pelan. Untuk ngilang pelan-pelan bisa juga. Kalau ditanya dia ngejawabnya detail, happy lagi, terus kalian jadi chat lagi, it might be dia sibuk. Tapi kalau misalnya udah dipancing, inah ono, terus dia BRB lagi, gue sih BRK. Jadi habis BRK aja. Karena sakit perut kan kalau udah nggak dibalas lagi sakit perut. Ini nih. Jadi bisa BRK, tapi BRK-nya BRK DCLN nggak? Itu Radini di rapot.
Di celana. Beda. Ini beda ya. Kita lagi berbicara perihal perasaan gitu. Karena kan itu tuh momen, kalau menurutku itu momen-momen gak enak tuh gitu. Sampai akhirnya aku tuh saking penasaran sama si ghosting itu ya Bab. Aku tuh sampai nyari contoh si dia nih tulisannya ya. Kita boleh applause dulu ke Bib yang akhirnya mulai googling. Iya, dari yayasanpulih.org. Yayasan Pulih. Contoh si dia melakukan ghosting. Bener tuh yang tadi. Mudah-mudahan ini valid ya. Coba kita cross check bareng-bareng ya. Ya, kalau misalnya iya, bener. Dalam hati aja. Silakan komen gitu. Di kolom komennya di YouTube channel ya. Benar, kita kan lagi live juga di chatroom kan. Boleh. Ketika sudah sering berhubungan melalui pesan teks, tiba-tiba tidak merespon. Benar ya. Oke, lalu memutuskan kontak orang yang pernah berkencan denganmu. Gimana? Memutuskan kontak orang yang pernah berkencan denganmu. Oh iya, jadi kita udah berjalan, ketemu tiba-tiba selesai gitu. Oh, nggak srek. Oke. Terus menolak menerima telepon setelah berhubungan intim. Tergantung ya, maksudnya udah halal thayyiban belum gitu. Ya nggak mungkin halal dong, kan ini kan masih ghosting. Oh iya benar juga benar. Bagaimana caranya? Ya, itulah kita jadi suami istri punya pandangan tuh udah halal. Kalau kita gitu, boleh dong kalau kita kan salah. Kalau misalnya kondisinya yang terjadi memang dalam kondisi yang belum halal gitu ya memang itu realita kehidupan yang terjadi dan kita nggak bisa menutup mata juga gitu. Ya udah gitu mau gimana? Itu sih udah di titik yang gitu. Ya lu tanggung lah resikonya lah ya. Benar. Nah kemudian nih, kenapa sih orang tuh seneng banget gitu melakukan ghosting gitu. Sampai gue cari tahu, karena kalau misalnya ntar Kion tiba-tiba curhat gue nggak tahu apa-apa kan gue ibu yang nggak asik, ntar dia cabut kan. Ceritanya sama sahabatnya nggak mau gue, dia cerita harus sama gue. Jadi katanya gini Mbak, karena orang tuh suka ghosting tuh karena convenience. Jadi orang tuh kalau ghosting tuh katanya lebih gampang gitu membandingkan atau nyiapin siasat dan waktu, karena kan sebenarnya itu nggak terikat. Jadi lo boleh kapan aja loose, kapan lagi lo tight gitu loh. Jadi nyaman gitu. Ya HTS mah itu ya. Iya, kalau di kita dulu. Kalau di kita itu mah HTS sama hubungan tanpa status, coy. Betul. Terus attractionnya di sini tuh ngetes. Masih ada fansnya gak ya gue? Masih bisa gak ya nih gue? Gitu. Kayak masih bisa gak ya? Karena menurut gue misalnya udah pacaran lama gitu, kayak kami deh udah nikah insya Allah mau 5 tahun gitu ya. Itu tuh untuk PDKT lagi tuh udah bingung. Itu bingung tuh karena gimana ya caranya ya, maksudnya genit-genitnya lagi itu kan ngetes kan kayak, dan biasanya itu yang dicari genit-genit itu, geli-gelinya perut itu tuh tahu kan, kalau lo butterfly in your tummy lu ngechat seseorang yang gebetan lu terus dibales gitu, sekedar yang Bib tadi bilang sekedar morning aja tuh udah yang berbunga-bunga hatiku. Betul udah gitu ya, nggak cuma mengenal diri sendiri tapi kita jadi bisa kenal sosok baru yang lebih dalam. Gimana lebih dalamnya? Jangan pura-pura kamu. Kalau lagi deket sama orang tuh pasti lo korek informasinya sampai infeksi. Sampai dia rumah masuk gang juga lo telusurin gangnya gang mana. Kalau ibarat dia punya social media lengkap, semua platform lo cek, Twitter, Instagram, Facebook. Apalagi tuh, apalagi sekarang apalagi Bigo ada nggak Bigo? Aduh. TikTok. Ya TikToknya gitu misalnya. Cuman kalau aku lebih seneng yang misterius, yang nggak semua ngebuka di sosmed gitu. Aku lucu ya, padahal kerjaan kita begini. Cuman kalau aku disuruh milih, maksudnya Baba kan juga dulu ya ampun followersnya 200 kali gitu. Jadi apa ya, kayak online shop gak sukses gitu dia. Segitu aja. Tapi kok stagnan. Jadi tapi aku lebih mending ngepost foto pun so keren. Quotes di Google. Quotes di Google dan Pinterest ngapain gitu kan. Jadi ya intinya gitulah, kalau emang gitu ketika sesi attractionnya tuh dibilang seru kali, nah itu kali yang dicari gitu. Namun, aku pun sesekali dulu zaman-zaman pacaran pun ya emang ada, nggak tahu ya. Apa ini gue juga butuh komen dari lu ya. Apakah yang ghosting ini biasanya kebanyakan di cowok atau di cewek juga pernah gitu? Biasanya kan kalau dari sudut pandang cewek nih, udah pasti cowok kan yang sering tiba-tiba ngilang. Nah, gimana sebaliknya? Nggak tahu ya. Gimana coba kalau menurut kalian? Silakan di kolom komen ya. Iya gitu, nggak apa-apa, kalian bebas berpendapat juga anyway. Karena menurutku kalau menurutku ya Mbak, ghosting itu tuh kayaknya menyangkut sama relationship state. Jadi apakah hubungan lo itu tuh mau lo cewek gue cewek, lo cowok gue cewek lo, mau gitu tuh, atau mau ya udah gitu, mau yang apa ya,
lepas terkendali aja gitu. Jadi tanggung jawab juga lepas terkendali. Nggak ibaratnya kalau misalnya kita pacaran itu kan tanggung jawabnya udah gue nih yang jemput. Ntar Sabtu gue nih yang jajanin. Kan itu kita belajar tanggung jawab sebenarnya kan. Tapi kalau dengan walaupun sebenarnya bisa aja ketika lagi jalan ya lu bayar parkir, gue bayar makan atau bayar nonton gitu. Tapi ada juga mungkin yang nggak pengen, pokoknya semua cowok kan ada. Ada juga yang dan itu siap. Nah, untuk cowok ada yang mungkin nggak siap untuk relationship state kayak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Berat coy rumahnya gitu. Tinggalnya misalnya lu di Pamulang, cakep sih, tapi rumahnya di Bekasi. Punya cuman motor doang, Scoopy gitu. Baru di kilometer 20 udah meriang. Deg gitu karena motornya meriang, orangnya masuk angin. Iya, bukan masalah motornya merek apa ya. Lunya capek juga pasti. Capek juga. Cuman enggak tahu kalau cinta sih beda, Pak. Oh iya. Ada temen kita orang punya temen dulu. Rumah di Bintaro, pacar di Gading tiap hari dijemput. Ada kayak gitu? Ada besok ke kampus. Ada. Itu kalau udah cinta sih udah cinta itu buta kapan-kapan kita bahas. Cinta itu buta dan agak bodoh ya. Kadang. Kita mah juga pernah bodoh. Kita juga pernah bodoh masalahnya. Gitu. Sama apa ya? Masa katanya safety. Karena beberapa orang menjadikan keamanan sebagai alasan seperti situasi yang berbahaya, melakukan hal yang tidak pantas, menakutkan sebagai proteksi diri. Wow, ini udah. Ini gue belum paham. Kita belum sampai ke tahap itu kayaknya. Tapi kalau misalnya ada ke tahap itu ya silakan aja ya, asal jangan membahayakan nyawa ya. Iya. Sekarang pertanyaannya terus gimana? Kalau misalnya gue udah kena ghosting tuh gimana Kak? Gue yang ditinggalin, gue yang apes, gue yang manyun aja di teras rumah. Ini konteksnya bukan lu yang suka ngeghosting ya, tapi lu yang jadi korban dari ghosting. Iya. Apa yang harus dilakukan? Face reality. Ya gimana? Udah maksudnya kan paling gampang tuh kan emang nunjuk orang ya. Maksudnya paling gampang tuh iya pasti dia emang rese aja, pasti dia hilang. Padahal sebenarnya mungkin aja dia menghilang karena sebuah alasan dari lo. Mungkin aja ada kriteria yang tanpa sadar ya dia begini ternyata. Apa karena gitu. Ada yang gini, gue sih nggak pernah nyaranin ya untuk lo menyalahkan diri lo karena lo ditinggalin atau apa gitu, enggak. Cuman kita kalau di titik face reality artinya lo kan menerima kondisi ya. Menerima kondisi itu apa? Kondisi oke, 1 dia udah ninggalin gue. Berarti 2 dia tidak mau sama gue. Nah, yang ketiga, lu jangan kayak karena dia rese, enggak. Kenapa dia meninggal? Karena di situ mulai bertanya habis itu ke diri sendiri sih menurutku. Bisa juga sih kayak gitu. Itu yang emang ketika kondisi begini emang kadang kita tuh nggak nge-reflect ke diri kita sih. Iya, kita selalu melihat nunjuk orang yang memang kita salahkan, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nggak ngasih kabar, tiba-tiba udah sama yang lain gitu. Tapi kita nggak ngeliat juga ke diri kita. Apa yang salah di diri kita? Mungkin itu juga bisa jadi masukan. Bisa kita lihat juga apa yang salah dari diri gue ketika gue lagi dekat sama seseorang. Kok gue di ghosting mulu ya gitu. Iya benar. Ada yang salah kayaknya sama gue. Iya. Dan di sini kalau katanya yayasan pulih.org kan kita lagi nyari tahu soal itu ya. Terus di sini bagus banget. Bagus isinya ya. Allow your feeling. Jadi persilahkan aja perasaan lo gitu. Untuk apa, misalnya lo pengen marah, lo sedih, lo bete, nggak apa-apa. Kadang kan kita kan sering denial juga ya. Maksudnya apalah gue coba baru deket doang, pas sebenarnya lo udah suka. Cuman karena lo gengsi sama teman-teman lo bilang enggak, gue sih belum, gue biasa aja sih sama dia. Gue belum yang padahal tadinya ceritanya seru, tiba-tiba kan hilang. Lah bagaimana kalau hilang, kita ngomongin bagaimana nih? Itu dia. Nah, gitu kan. Istilahnya ini, lupa nama ingat rasa. Wow. Iya kan? Iya. Iya lagi gue. Iya kan? Singkat aja lah. Iya kan, mau ngelupain namanya. Benar. Udah gak ada orangnya. Iya. Dan jangan self blame. Maksudnya tadi kan boleh tuh checklist kenapa lo mungkin ditinggalkan, dan mungkin lo juga bisa lihat kenapa lo juga mungkin ternyata emang ketidakcocokan aja sih gitu. Nah, kalau self blame itu jangan. Kion nih. Kion. Ya. Beginilah kehidupan rumah tangga. Kok tiba-tiba ada yang diperlukan gua sekarang? Baik to get one. Begitu kira-kira ya. Inilah momen ketika kami take podcast. Terus tiba-tiba Kion tidur siangnya terbangun. Dan dia ngerenge, ya udah peran sebagai orang tua, sebagai comeback. Baba dan Bibu harus berfungsi kembali. Jadi buat yang belum nggak tahu kenapa di Spotify kok tiba-tiba ada yang aneh, silakan cek di YouTube-nya karena ada Kion di pelukan gue sekarang. Jadi sembari lah gitu ya. Sembari. Tadi kita memang nih ya sampai self blame seinget gue ya. Jadi iya, kenapa ketika kita dalam kondisi dighostingi atau mengghostingi gitu, itu jangan ada self blame sih kayaknya ya. Emang bener juga gitu dipikir-pikir karena kondisi ghosting itu kan kalian belum ada status. Jadi mau siapa berbuat salah seperti apa, atau misalnya ada hal yang tidak diinginkan namun akhirnya muncul, itu kan
lah nggak ada hubungan apa-apa juga. Jadi nggak usah nyalahin diri kayaknya gara-gara gue gini atau apa gitu. Mengevaluasi diri sendiri berbeda dengan lu menyalahkan diri lu sendiri ya. Itu menurut gue dua hal yang berbeda. Lu melihat apa yang menjadi kekurangan lu lantas lu memperbaiki itu suatu hal yang baik. Tapi ketika lu menyalahkan diri lu sendiri itu menjadi hal yang kurang baik sebenarnya. Gitu. Jadi justru kan kalau menurut gue ghosting itu tuh hanya untuk ya appetizer, dessert menuju ke yang nanti akan beneran menemani. Garam-garam tipis lah. Garam-garam tipis terus kayak apa ya ibaratnya tuh TTS lah, bukan ujian, TTS gitu. Bener sih ngerjain sesuatu gitu. Cuman ya ini nggak penting-penting amat lah gitu. Jadi kayaknya frekuensinya harus di situ sih menurut gue karena nggak akan kemana-mana juga gitu kan ya. Nggak akan bukan hubungan yang akan berlanjut juga jika memang ujungnya ghosting ya. Kecuali abis itu balik lagi abis itu baru membina yang baik hubungannya bagaimana. Tapi ini kan kalau ghosting ya udah harus mindsetnya tuh chill aja, santai aja. Kalau emang dia tiba-tiba cabut, ya udah. Ikhlasin. Nggak usah yang kayak orang putus, jangan. Karena nggak gitu tuh, menurut gue. Nanti aja kalau mau kayak putus yang kayak tadi, nanti aja pas udah pacaran. Nggak nyuruh putus juga sih, gitu. Cuman nggak enak lah, entar lah itu beda-beda cerita lagi gitu. Semua udah pasti ketika dia sudah tidak ada kabar, ya udah. Maksudnya kasih limit ke diri lo. Misalnya kalau aku gitu ya, Mbak, 3 kali udah males-malesan. Udah ada red flags. Wah. Red flags tuh kayak dia udah balesnya lama. Atau dia nggak bales lagi padahal di sosmed dia seru banget. Nah, red flag gitu. ini sebenarnya penting juga. Ini bendera apa ya? Tanda merah lah. Benar. Notes gitu. Kayaknya enggak nih. Kayaknya enggak, tapi kadang ketika kita lagi anget-angetnya begitu kan suka nggak sadar. Suka nggak kelihatan, suka blabur gitu. Kitanya suka terbuai. Suasana gitu kan. Mungkin aja sebenarnya itu udah di pasangan lu yang ghosting ini dia udah ngasih tanda-tanda. Yang ghostingin ya. Nah, yang ghostingin ini udah ada tanda-tanda, tapi karena lu lagi terlena dengan buai-buai cinta. Iya. Terus mungkin nggak sadar. Nggak tanpa sadar pikiran kita juga melayang kan, kayak pengen wah nih kayak seru nih kalau nanti bisa nih. Nah kalau emang akhirnya, tapi kan lagi-lagi yang, tapi kan kita nggak pernah tahu kapan kita di ghostingin gitu kan. Itu sih juga memang bener sih gitu. Intinya mungkin kalau baru deket tuh setnya tuh di frekuensi yang santai aja dulu, kenalan dulu, temenan dah habis itu ya dulu. Nanti udah beres, ternyata bener sinyal-sinyal lebih kan kita tuh sebagai manusia tahu kok ketika dia nih kayak suka nih atau enggak dia nih kayak enggak deh. Itu tuh ada feeling yang kadang kita harus ngobrol sama diri sendiri sampai ada suara itu tuh terdengar tanpa terdengar, gimana sih gitu. Gimana tuh? Ini cenayang mau gimana nih? Kalau cewek tuh biasanya feeling cewek. Iya, feeling cewek. Suka nih dia sama gue. Cuman gimana nih caranya? Biasanya ada kesulitan di situ. Tapi kalau cowok-cowok nggak tahu deh. Cowok-cowok ada feeling gitu nggak? Kayak ketika kamu lagi deketin cewek terus cewek itu kayaknya kayak dia suka sama gue. Itu apa ininya? Apa sign-nya tuh apa? Mulai nanyain duluan. Nah iya itu sih. Mulai WhatsApp duluan tuh paling gampang. Kalau udah tektok, kalau udah tektok terus dan tektoknya seimbang, berarti ya kalian saling ngebunuhin. Dan misalnya lagi ngobrol, lagi chatting di WhatsApp, bukan gua doang yang ngebuka topik atau obrolan gitu. Biasanya kan obrolan di chat itu kan hadir ketika kita, susah banget ngomongnya. Ada kepalanya Kion. Obrolan di chat itu kan biasanya muncul dengan sebuah pertanyaan kan. Nah biasanya aku ngelihatnya ketika si lawan jenis ini gebetan lah atau dia ngechat duluan, nanyain duluan. Kian mau apa? Terus udah ngomongin. Gitu. Udah sini, kalau mau ke sini. Nah biasanya ngechat duluan, nanya duluan. Jadi nggak cuman aku yang proaktif, tapi si ceweknya juga aktif. Biasanya sih kayak gitu, udah mulai tahu suka. Ya ilah repot banget. Pak mau kemana Pak? Biasa anggota ketiga kita emang dia banyak nih laganya nih. Nah gini aja. Oke, gitulah kira-kira. Sama don't isolate sih. Karena kalau lo mengunci diri lo, kan gue bilang ini kan belum hubungan yang bener-bener. Ghosting mah kan cuman lucu-lucuan doang begitu kali ya. Gremet-gremet doang udah. Gremet tes-tes gitu biar masih bisa nih kita nih pacaran, menuju pacaran nih kita masih inget nih cara-caranya. Kalau menurut gue ghosting itu aja manfaatnya. Jangan yang sampai lo di ghostingin terus lo ya udah. Sayang energinya. Move on aja, sayang waktunya. Jadi mending lo cabut tetap sama teman-teman lo seneng-seneng karena di situ kali aja lo nemuin yang jodoh lo teh gitu. Waduh. Ya enggak? Gue kabur ah. Ini dah gue ngurusin anak dulu ya. Ya udah.